Ya pemirsa, saat ini kita akan menuju ke Brawijaya 10 untuk mendengarkan konferensi pers dari Timnas Anies Muhaimin. Saya berkali-kali menekankan di berbagai forum bahwa perjuangan kita dua, perjuangan elektoral tentu saja harus kita tuntaskan, tapi sebetulnya ada perjuangan lebih besar, yaitu menjaga demokrasi kita. Karena itu perspektif Timnas Amin selalu ingin menjaga keduanya. Pak Anies malah mengatakan bahwa perjuangan menaikkan kelas permainan tanda kutip di pemilu ini berhasil karena kita berhasil mendorong pemilu itu lebih menyuarakan gagasan, ide, bukan lagi tubrukan antar kelompok. Ya, kita juga berhasil membawa kata-kata kunci seperti etika, moral, adab ke dalam diskursus hari-hari, dan itu satu pencapaian yang menurut kami kita perlu syukuri bersama. Dalam urusan elektoral kita menyimpulkan bahwa semuanya masih terlalu dini untuk disimpulkan apapun, karena semuanya masih berupa prediksi, bukan merupakan hasil-hasil yang secara konstitusional memang sudah konklud. Saya ingin memberi kesempatan pada Prof. Hamdan untuk memulai dari sisi konstitusionalisme, kemudian nanti Pak Amin memberikan beberapa contoh temuan riset yang sekarang sedang dikerjakan. Sudah itu Pak Ari akan menyampaikan update temuan-temuan tim hukum nasional, dan nanti Mas Bambang juga memberikan pandangan-pandangan mengenai aspek hubungannya dengan kepentingan publik. Ingin saya ulangi sekali lagi tadi yang dikatakan oleh Mbak Hani. Ternyata yang diceritakan di film Dirty Votes itu betul-betul hanya sebagian kecil dari apa yang kita alami hari-hari ini, gitu ya. Jadi ya itu dokumenter, bukan fitnah, bukan apa, tapi rekaman fakta-fakta yang diulas dengan atau ditata dengan sangat baik dari segi seni maupun substansi. Tapi kita mengalaminya, dan hari-hari ini kita sedang ditambahi bukti-bukti bahwa pemilu kita memang banyak masalah yang mesti dibereskan. Dan untuk itu pertama ingin memberikan kesempatan pada Prof. Hamdan untuk memberi frame besarnya dulu. Kepada Prof. Hamdan dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Sudirman. Rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan mengawali konferensi pers ini. Pertama, bahwa quick count ya, yang sekarang beredar oleh berbagai lembaga survei bukan merupakan data valid menurut hukum yang bisa jadi pegangan. Karena itu terlalu dini kita menyimpulkan bahwa suara dari paslon tertentu sudah mencapai angka sekian yang pasti dan sampai merayakannya. Kita harus menghormati proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU yang sekarang dilakukan secara berjenjang. Data berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang itulah yang merupakan data hukum yang menjadi pegangan kita yang paling valid. Saya kira itu yang pertama. Oleh karena itu, kami dari tim nasional meminta kepada seluruh saksi-saksi dan relawan di seluruh Indonesia, yaitu saksi dan relawan Amin, untuk terus mengawal proses rekapitulasi ini yang dilakukan secara berjenjang pada saat sekarang ini. Kami melihat indikasi, ya, jangan sampai bahwa
quick count ya, nanti menjadi patokan dalam mengisi mengisi dalam rangka rekapitulasi manual. Karena itu kita minta betul untuk menjaga jangan sampai sekali lagi bahwa quick count ya bisa menjadi rujukan untuk menentukan siapa yang menang dengan melakukan pengubahan-pengubahan dalam rekapitulasi manual. Saya minta dijaga betul. Karena itulah data yang paling valid ya, yang menurut hukum jadi pegangan untuk menetapkan siapa yang memperoleh berapa suara dan siapa yang menjadi peringkat berapa dalam perolehan suara Pilpres. Kemudian yang ketiga, kami juga ya, perlu menyampaikan kepada seluruh relawan, saksi, dan masyarakat yang concern terhadap pemilu yang berintegritas, pemilu yang jujur dan adil, untuk mengumpulkan dan menginventarisasi segala pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan, baik sebelum hari H pencoblosan, pada saat hari H pencoblosan, dan setelah hari H pencoblosan. Karena kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah ya, antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan, dengan setelah pencoblosan, pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis. Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait, yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif itu. Tadi diawali dengan film DT4. Apa yang ada di sana? Yang ada di sana adalah permulaan desain sebuah pelanggaran. Ya. Kita bisa simpulkan seperti itu dari data-data yang dikemukakan dalam film itu. Sekarang kita hendak membuktikan, dan bukti-bukti awal kita temukan bahwa ya, implementasi dari desain itu mulai nampak satu persatu, dan ini sedang kami kumpulkan seluruh Indonesia. Karena itu sekali lagi kami minta betul, pemilu ini belum selesai, pemilu masih berproses. Rekapitulasi manual yang merupakan rekapitulasi yang valid menurut hukum sedang diproses, dan kita menunggu proses itu, dan kami minta seluruhnya masyarakat untuk mengawal itu ya, sampai pada tingkat yang paling akhir. Bagi pasangan Amin dan Timnas Amin, kami apapun yang kami lakukan untuk menjaga keadaban pemilu. Ya. Keadaban pemilu adalah pemilu yang berintegritas, pemilu yang jujur dan fair, agar negara kita ini menjadi negara yang beradab. Ya. Ya. Negara kita ini adalah negara yang dibangun di atas pemerintahan yang legitimate. Itu hal yang jauh sangat penting dari hanya sekedar menang dan kalah. Karena itu penting sekali kami catat bahwa inilah perjuangan kami, dan inilah kehendak perubahan. Kita ingin menghendaki pemerintahnya legitimate, negara yang kuat, dan keadaban dalam berpemerintahan. Saya kira itu menjadi konsen kami, dan itulah sebabnya pada hari ini kami mengajak masyarakat semua, ya, kami mengajak kepada publik untuk menjaga integritas pemilu ini agar negeri kita ini negeri yang lebih baik.
Saya kira itu yang bisa sampaikan sebagai pengantar. Nanti akan disambung lagi oleh yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Hamdan, terima kasih. Salah satu poin yang kepingin saya garis bawahi adalah jangan sampai quick count itu dijadikan basis untuk memaksa hasil real count dengan memanipulasi sistem, dan ada indikasi sistem itu tidak cukup reliable, tidak cukup terpercaya, sehingga terjadi tadi manipulasi dari sistem yang seperti ingin digiring pada hasil quick count. Nah, ini yang akan disampaikan oleh Pak Amin, beberapa contoh saja, kemudian itu disambung oleh Pak Ari untuk menjelaskan tipe-tipe atau pola-pola dari pelanggaran atau kecurangan. Kepada Pak Amin Subukti dipersilakan. Terima kasih Pak Bilan Said dan juga Prof. Hamdan yang sebelumnya sudah menjelaskan. Udah. Makasih Pak Suliman, Prof. Hamdan yang tadi sudah memberikan pengantar tentang apa yang terjadi di belakangan. Jadi kami juga mengamati apa yang berkembang di masyarakat, terutama laporan-laporan yang muncul di sosmed maupun di grup-grup WhatsApp tentang adanya diskrepansi atau khususnya perbedaan dari apa yang muncul antara formulir C1 dan perhitungan yang ada dalam website KPU. Jadi kami diminta sebagai tim riset untuk melakukan pendalaman apakah hal ini adalah sesuatu yang terjadi gitu. Jadi akhirnya yang dilakukan adalah kami betul-betul membuka apa yang ada dalam website KPU di pemilu2024.go.id